Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat jamaah mushola Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, jazakallahu khairan. Muga-muga senggol. Jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian tentunya kita memuji terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah qudwah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan sebelumnya masih di bab Telaga Al-Kautsar, ya, masih di bab itu. Dan masuk di bab yaitu tentang sifat-sifat telaga Nabi. Berarti sekarang sifat-sifat telaga Nabi. Mengawali di pembicaraan bab ini, itu disebutkan di dalam hadis riwayatnya Bukhari. Hadis riwayatnya Bukhari. Tepatnya kalau kita lihat di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya adalah 6587 di bab itu firiqah. Kalau panjenengan lihat di kitab Bukhari masuk di nomor hadis 6587. Di sana terdapat hadis Nabi. Nabi Hurairah dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Sebenarnya Rasulullah bersabda. Bainana ana qaimun 'alal haudhi idza zamratun hatta idza maraftuhum kharaja rajulun min baini wa bainahum faqala halluma faqultu ila aina. Kata Rasulullah, pada suatu hari yaitu di antara kami dan aku, kata Rasulullah, tatkala aku berdiri di tepi telaga. Jadi Rasulullah pernah duduk di tepi telaga Nabi. Lantas tiba-tiba kemudian nampak zamrah. Zamrah itu rombongan manusia dalam jumlah yang besar. Jadi nampak rombongan manusia dalam jumlah yang besar. Hatta idza araftuhum, sehingga aku Rasulullah mengetahui mereka. Berarti aku Rasulullah kemudian mengetahui mereka. Kharaja rajulun baini wa bainahum, kemudian keluar dari rombongan itu, dan kemudian antara Nabi dan antara rombongan tersebut terdapat seorang laki-laki. Di antara rombongan itu sama Nabi ada seorang laki-laki. Laki-laki itu kemudian berkata kepada rombongan itu. Kata kemudian laki-laki itu, haluma, katanya, marilah ke sini. Nang laki-laki itu, rombongan itu dipanggil ngene, cara bahasanya dewek, ngene. Nah, kata Rasulullah kemudian bertanya kepada laki-laki itu, ilaina, katanya, hendak engkau bawa kemana itu rombongan itu yang jumlahnya besar? Lantas kemudian kata laki-laki itu, ilan nar,
menuju neraka. Berarti rombongan itu diseru untuk menuju neraka. Kalimatnya seperti itu. Lantas kemudian wallahi, maka demi Allah, qultum ma'sa'nuhum, kata Rasulullah, apa yang membuat mereka itu lantas kemudian dibawa menuju neraka? Padahal dia, rombongan yang besar itu hendak mendekat kepada telaga Kausar itu. Berarti Nabi takuni meningung lanang biki, ya sampean sih ngapa ngundang mereka itu menuju neraka? Sebabnya nunang apa sih? Cara bahasa tidak gitu. Lantas kemudian kata laki-laki itu kemudian berkata, faqala, kemudian laki-laki itu berkata, innahum qad irtadu ala adbrihim. Sesungguhnya mereka dulu di dalam kehidupan dunia adalah dari umatmu, tetapi kemudian mereka murtad. Berarti ini menunjukkan, nanti ada pembahasan tersendiri ya pada bab terkait masalah, yaitu bab umat-umat Nabi yang diusir atau dijauhkan dari telaga Kausar. Di sini kita akan membicarakan masalah bab sifat-sifatnya terlebih dahulu. Cuma karena hadis ini menyinggung, berarti ada umat Rasulullah yang murtad. Nanti akan disinggung terkait masalah itu lebih terperinci pada bab tersendiri. Mereka itu murtad dari agamamu, wahai Muhammad. Kata laki-laki itu seperti itu, sehingga mereka dibawa menuju neraka. Oh, rombongan itu kemudian wasita ngombe telaga, tidak jadi mendekat kepada telaga Nabi, malah digiring menuju neraka. Neraka di sini maksudnya adalah itu digiring untuk menuju neraka, disuruh untuk melewati jembatan Sirat. Karena ini kan sebagai dalil pembahasan di bab sebelumnya yang menyebutkan bahwa proses terkait masalah telaga Kausar itu sebelum jembatan Sirat itu dibentangkan di atas neraka Jahanam. Rangkaiannya kan seperti itu. Sehingga ada ulama yang berpendapat, oh jembatan yang namanya Sirat itu peristiwanya itu setelah telaga Kausar. Nah, alasan dari ini menjadi landasan hukum juga bahwa yaitu telaga Kausar itu sebelum jembatan Sirat. Oleh alasan itu. Lantas berikutnya, tiba-tiba setelah kemudian rombongan yang pertama itu kemudian berlalu, idzamratun uhra, tiba-tiba pula nampak rombongan yang besar pula, rombongan manusia dalam jumlah yang besar. Oleh Nabi kemudian nampak rombongan dalam jumlah yang besar. Kiwong dikira-kira. Kalimatnya zamroh berarti sekelompok manusia dalam jumlah yang besar, banyak, kalimatnya seperti itu. Lantas rombongan yang lain itu hatta idza araftuhum, sehingga aku mengenal mereka, kata Nabi. Aku mengenal mereka, aku mengetahui mereka. Berarti Nabi mengetahui mereka itu gitu. Lantas kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keluar seorang laki-laki yang menjadi di antara kami dan di antara mereka, sama seperti peristiwa yang pertama. Datang seorang laki-laki lagi yang menjadi penengah antara Nabi dan antara kemudian golongan itu. Lantas laki-laki itu kemudian berkata kepada mereka, haluma, kesini, katanya. Oleh Rasulullah kemudian dikatakan, ila aina, hendak engkau bawa kemana, katanya. Kata laki-laki itu sama, illan nar, kembali menuju neraka. Berarti rombongan pertama kemudian disuruh untuk dibawa menuju neraka. Rombongan kedua juga demikian. Lantas kata Rasulullah, tatkala kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki itu, kenapa kemudian mereka dibawa menuju neraka? Apa sebabnya? Lantas kemudian kata laki-laki itu, innahum irtadu ala adbrihim. Sesungguhnya mereka itu telah murtad menuju ke belakang, artinya meninggalkan agama-agama kalian. Sehingga kata Rasulullah, fala arahu yahlissu minhum illa mislu hamala ni'am. Kata Rasulullah, sungguh laki-laki itu tidak menyisakan sama sekali dari mereka. Artinya mereka semuanya digiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti laki-laki itu tidak menyisakan seorang pun, kecuali mereka itu digiring seperti itu hewan ternak yang terlantar.
Berarti rombongan yang kedua sama, berarti tidak tersisa sama sekali, tapi digiring menuju neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nanti ini akan dijelaskan siapa mereka yang dimaksud di dalam hadis ini pada bab tersendiri, karena kita akan membicarakan masalah bab sifat-sifat, yaitu telaga Kausar. Kemudian kata Rasulullah di dalam hadis yang lain riwayat dari Ibnu Abbas, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian ditanya, Rasulullah terus ditanya, bagaimana air telaga itu? Terus ditakoni Nabi banyune sih kayak apa Nabi? Assalamualaikum. Berarti Nabi ditakoni. Wong kita membicarakan masalah sifat-sifatnya sih ya. Lantas Nabi ditanya, airnya sih bagaimana itu Rasulullah di telaga itu katanya. Lantas kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Inna fihi al-ma'u wa inna awliya Allahi ta'ala la yuriduna hiyadul anbiya'i. Kata Rasulullah, sesungguhnya di dalam telaga tersebut terdapat air yang penuh, yang dimana kekasih-kasih Allah itu kemudian datang menuju telaga itu. Wa yab'asullahu sab'ina alfan malakin takunu aidan bi'aidihim ngasam minan nar. Kata Rasulullah, sungguh mereka akan datang menuju telaga-telaga Nabi itu. Berarti kalimatnya adalah sungguhnya telaga itu banyak airnya. Setelah itu kemudian Nabi berkata, dan sungguh kekasih-kekasih Allah itu nanti betul-betul akan datang menuju telaga-telaga itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus menjaga telaga itu terdapat 70.000 malaikat yang memegang tongkat di tangan-tangan mereka. Berarti satu sifatnya telaganya dijagani nang malah malaikat. Jumlah itu kalau menurut di sini 70.000 ya, 70.000. Oke apa sedikit? Oke ya. Ya berarti dijaga nang 70 sampai nek menganti sing jaga loket pira? Oh. Berarti orang bisa bolos ya. Seperti itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa satu, telaganya itu airnya penuh menurut di sini. Yang kedua, dijaga oleh 70.000 malaikat yang memegang tongkat dari neraka atau dari api. Tongkatnya berarti berasal dari api. Lantas kemudian malaikat itu yududuna al-kufaro. Malaikat itu kemudian mengusir, menghalau orang-orang kafir supaya tidak mendekat kepada telaga Kausar itu. Berarti kalau mereka notabene kafir, baik kafir non muslim ataupun dia dihukumi kafir. Karena kafir kan ada dua. Kafir secara istilah murtad, murtad kan ada dua istilahnya. Satu karena dia ridah ke murtad. Ridah karena memang dia hukumnya bukan orang muslim. Yang kedua, dia muslim tapi dihukumi ridah atau dihukumi murtad. Ana ora wong Islam tapi dihukumi murtad. Ana ora. Sampai sikin dalam wong Islam nang kali beji nang Indonesia, nang Kuncen, nang Somali, akeh Islamnya apa? Yang dihukumi ridah dalam pandangan syariat akeh apa sedikit? Contohnya apa? Kayak ya nanti disinggung ya, nanti disinggung di bab ini, di bab khusus terkait masalah itu. Intinya yang namanya di sini berarti kalimatnya malaikat-malaikat itu mengusir, menghalau orang-orang non-muslim yang notabene kafir, sekaligus orang muslim yang dihukumi kafir dalam pandangan syariat Islam. Contohnya diantaranya dia berbuat kesyirikan yang besar dan dia mati di atas syirik, kemudian yang namanya syirik akan mengakibatkan yahruju minan millah, keluar dari agama Islam. Wong mati ngelakoni syirik besar itu digawa mati. Nek digawa mati, maka hukumnya menjadi dia keluar dari agama Islam secara otomatis sekalipun dia mengaku muslim. Dan yang lain-lain nanti disinggung di bab ya tersendiri.
khususnya nanti disinggung di bab tentang orang-orang yang diusir dari telaga Kausar. Dan berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, Qala berkata Abu Dzar, qultu aku berkata, ya Rasulullah, ma aniyatul haudi, bagaimana dan berapakah jumlah gelas-gelas di telaga itu? Berarti jumlah gelas-gelasnya pira Nabi? Berarti di telaga sekaligus menunjukkan dari pertanyaan Abu Dzar, di sana terdapat gelas-gelas. Airnya banyak, dijaga oleh malaikat sejumlah 70.000, yang dimana mereka menghalau orang-orang yang dihukumi kafir baik non muslim atau dia dihukumi oleh syariat Islam, itu kemudian dia jatuh kepada hukum ridah atau kafir, yahruju minallah, keluar dari agama, dan dihalau, dijauhkan dari telaga itu. Yang berikutnya, di telaga tersebut terdapat gelas-gelas, sehingga Abu Dzar pernah bertanya, bagaimana kemudian ya Rasulullah ma'aniyatul haudi, bagaimana bejana-bejana itu atau gelas-gelas itu yang ada di telaga itu? Kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la aniyatuhu aktsaru min ngadadin nujumis samai, gelas-gelasnya jumlahnya lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Yang berikutnya sifat dari telaga Kausar, akeh gelase lebih akeh dari jumlah bintang-bintang sing di langit. Sampai nekon ngitung bintang-bintangnya pinten? Jumlah bintang-bintang. Berarti jumlahnya lebih akeh daripada jumlah bintang. Terus jenengan aja takon, aku sih ngombe siapa? Nangkanya akan disebut lah. Artinya kalau yang suatu saat di sini tidak disebutkan, ya harus dipikir. Ya kalau yang tidak disebutkan oleh hadis Nabi aja dipikir. Jenengan aja dipikir seperti pemikiran kita di dunia. Gelasnya akeh ngasih ngelewi bintang-bintang. Aku sih ngombe siapa? Jenengan yang berpikir, pokoknya yang tidak disebutkan dalam hadis Nabi aja dipikir. Itu urusan Allah. Dan apa yang disampaikan Nabi udah kita terima saja. Yang pasti kalau menurut ini berarti gelas-gelasnya banyak, lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian jenengan kepengen ngerti pasti jumlahnya berapa, jenengan hitung bintang disit. Ya hitung bintang disit. Sekalipun kalau bintang itu dalam ilmu pengetahuan ada hitungannya ya, kalau menurut ilmu pengetahuan. Tapi kalau menurut penglihatan dari secara zahir ya wallahu alam, yang pasti sangat banyak jumlahnya tak terhitung ya. Dan berikutnya kata Rasulullah bahkan lebih dijelaskan lagi, yang namanya gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada bintang-bintang ataupun kemudian bintang-bintang di gelap malam pada langit yang cerah. Nek langitnya peteng, kan di langitnya padang, akeh bintang sing di. Sampeyan sing metu mengjaba kene lagi udan iki ana bintangnya orang. Berarti kalimat Rasulullah lebih banyak jumlah bintang, itu gelas-gelasnya itu lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit tatkala langit itu cerah. Berarti jumlahnya akeh banget. Berarti ana gelas-gelasnya. Dan berikutnya aniyatul jannati, gelas itu adalah gelas-gelas surga. Dengan berarti yang berikutnya gelasnya itu adalah gelas-gelas surga. Kalau suatu saat kemudian kita berbicara masalah surga kan masya Allah, batu batannya emas, pasirnya yakut, kan masya Allah ya. Sampai-sampai Rasulullah pernah berbicara kepada sahabat-sahabat Nabi, adakah kalian yang semangat untuk mendapatkan surga? Kemudian mereka para sahabat terdiam, seakan-akan kemudian tidak begitu respect. Tapi begitu Rasulullah menyebutkan sungguhnya dinding-dinding surga itu adalah emas, tujuannya kemen sampean semangat sigi sampean sigi kon ibadah terus diberi reward you
nek sampean ibadah takwa emas sepatang. Sampean semangat betul? Hah? Semangat. Nah, sampean pengen suatu saat kepengen mlebu surga, kon ibadah di dunia tanpa menyekutukan Allah sedikit pun. Oleh Allah disediakan, yuk nek sampean ibadah tak sediani umay sampean nang surga, dinding-dindingnya kan mas. Sampean semangat betul? Jaya sapa? Semangat, masya Allah ya, semangat dunia sampean semangat. Itu seperti itu. Ya, masya Allah ya, udah dilakoni ya. Oh iya kelalenteng ya. Oh iya. Iya. Kayaknya sing orang mangkat ya nih semangat ya. Cuma mungkin lagi salah dalan mungkin, Bok. Lagi keliwat mungkin itu ya. Dan berikutnya, berarti gelasnya gelas dari surga. Man syariba minha, siapa saja yang meminumnya, siapa saja yang meminumnya, lam yadma, maka sungguh tidak pernah akan haus selama-lamanya. Sampean nulis pisang dijamin tidak pernah akan dahaga selama-lamanya. Anda minum minuman yang ada di dalam belahan dunia ini, minuman apa? Yang sekali Anda kemudian meminumnya dan membasahi tenggorokan panjenengan, kemudian panjenengan tidak merasakan dahaga selama-lamanya. Minuman apa? Nek nang dunia. Ini ada minuman yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Tatkala mereka kemudian setelah berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun menunggu pengadilan Allah, sehingga kemudian umat Islam merasa kelelahan dan kepayahan. Setelah kemudian mendekat di telaga Kausar itu disediakan yaitu gelas-gelasnya. Jumlahnya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang di langit di malam yang cerah. Dan kemudian gelasnya itu dari surga. Dan kemudian sekali Anda kemudian minum, maka Anda itu tidak pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Masya Allah ya, sampai ngombe sepisan wis ora pernah ngelak sama sekali. Ya, mudah-mudahan kita bisa meminum telaga Kausar. Masya Allah ya. Dan berikutnya,